Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan topik kajian kita. Kalau saya tidak khilaf, kita sudah mendiskusikan tentang hakikatul ibadah. Nanti kalau memang silap kita balik ke situ, tapi hari ini kita akan diskusikan qabulul ibadah. Qabul artinya apa? Diterimanya ibadah. Jadi ibadah itu diterima kenapa? Jadi tidak semua yang kita lakukan, yang kita sebut ibadah itu diterima Allah, tidak semua. Karena tidak sedikit orang yang melakukan ibadah ketika dia tidak memenuhi syaratnya, maka Allah tolak. Banyak orang berangkat umroh misalnya, tapi kemudian Allah tidak terima. Kemarin saya ditanya orang tentang orang berangkat haji dengan tingkah yang tidak benar. Ya jawabannya, orang berangkat haji kalau dia tidak benar itu pertama karena kebodohannya dengan ilmu haji atau ilmu umroh. Kedua, bukan kebodohannya, tapi dia terjebak pada maksiat. Artinya dia selama ini ahlu maksiat dan ternyata perjalanan yang seharusnya menjadi agenda pertobatan tidak digunakannya untuk bertobat kepada Allah. Ketiga, dia membawa bekal yang salah. Mungkin dari sumber yang haram. Bagaimana mungkin Allah menerima umroh atau hajinya seorang artis yang selama ini bom seks misalnya. Ya, bom seks ngerti maksudnya kan? Penampilan saja sudah buat masalah. Pergi umroh, pulang ya tetap kurang ajar. Atau orang yang hartanya syubhat bercampur, ya sudah gitu. Makanya hati-hati, tidak semua ibadah yang kita sebut ibadah itu diterima. Nah sekarang apa syaratnya, kabulnya? Jadi kita harus bisa lihat ibadah itu ada dua. Satu ibadah mahdhah, disebut mahdhah karena dia sudah tauqifiyah. Ibadah ini sudah ditetapkan dan tidak boleh dirubah. Memang seperti itulah dia. Ya puasa, ya jangan rubah-rubah puasa. Puasa adalah satu tindakan imsak, menahan apa yang memang membatalkan puasa dari subuh ke maghrib, bukan dari imsak ke maghrib. Jadi kalaupun udah sirine masih ada teh yang mau diminum, minum aja, nggak ada masalah. Nah itu kalau puasa, ya jadi nggak ada masalah, tidak ada persoalan itu. Tehnya mau diminum, minum saja. Jangan kita menganggap, sudah imsak, nggak ada. Yang mulai berhenti minum di waktu imsak itu tanda dia bodoh, tanda dia tidak paham itu. Atau begini, perempuan yang tidak diazankan ketika lahir, cuma dikomatkan saja, itu juga salah. Secara mahdhah yang benar adalah semua telinga berhak mendapat azan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Tinggal siapa yang azan. Kan tidak mungkin perempuan azan. Jadi yang qomat saja itu perempuan yang nengok yang lahir. Kalau istilah saya, dia ikut kepada jenis kelamin yang melihat, bukan jenis kelamin yang dilahirkan atau yang baru lahir itu. Ya. Jadi mahdhah seperti sholat zuhur 4 rakaat. Itu ibadah mahdhah namanya. Dan jangan buat sholat dengan cara-cara yang aneh-aneh. Karena saya pernah ngelihat orang sholat yang goyang-goyangnya banyak kali. Atau ada orang sholat yang pasti udah salah dan itu sudah bid'ah dhalalum mubin. Itu sudah bid'ah yang menyesatkan terang-terangan, dan kalau dia ngajak orang begitu dia pun menyesatkan orang. Jadi sesat menyesatkan. Ya. Saya ada simpan videonya itu yang seperti patok ayam yang enggak ketahuan. Ya, atau kemudian sholat wajib dalam satu masjid dilaksanakan dengan 2 imam di waktu bersamaan. Pernah lihat? Di YouTube ada itu kan? Ada itu. Jadi orang sholat di sini di mihrab yang biasa, satu lagi sholat di sebelah sana. Kalau saya lihat kayak dari gayanya, kalau saya perhatikan, ini kadang nggak cocok sama yang sedang sholat di sini. Jadi buat jamaah tandingan, gitu. Sama-sama baca Fatihah, sama-sama takbir ruku. Saya bilang kalau cocoknya ditempeleng itu dua-dua itu imamnya itu. Karena yang manapun tidak ada yang bisa dibenarkan kalau begitu. Karena sama-sama bertahan dengan, kecuali kalau yang satu sudah mengajak saudaranya tapi yang saudaranya tidak peduli. Ya.
Jadi pola-polanya tidak boleh ditambah yang namanya ibadah mahdhah. Sementara ghairu mahdhah masih ada kecenderungan sama kita untuk memikirkan polanya. Apa bentuknya? Sedekah. Apa bentuknya? Mengadakan majelis taklim. Saya alhamdulillah yang pernah saya bilang, saya bentuk majelis taklim di WhatsApp. Sekarang jamaahnya sudah lebih 1.000 orang, Pak. Dan sekarang sudah punya kajian dia. Ada kajian hari Selasa, kajian akidah, hari Kamis kajian fikih. Dan memang mengaji. Ustadz-ustadz ini dari mana-mana, dari Saudi, dari India, dari Jakarta, dari beberapa pesantren. Bukan orang biasa, dokter-dokter hadir mengisi kajian itu. Kalau saya mengisi kajian akidah saya. Nah, ini bab akidah ini sebenarnya. Ya. Nah, artinya ini ghairu mahdhah. Tentang pola, mana saja bisa kita pakai. Kemarin ada orang tanya sama saya, apakah televisi haram? Gimana kok haramkan televisi? Saya bilang, masalah di TV itu bukan bendanya, tapi siapa yang mengisi kontennya. Sekarang kalau memang kita tidak cocok dengan kontennya, jangan hidupkan televisinya. Bukan televisinya yang diharamkan. Kita kan nggak bisa haramkan pisau karena sebab pisau bisa dipakai untuk membunuh. Ya, jadi persoalannya kan man behind the gun, orang yang siapa yang mengendalikan itu. Indonesia ini dipenuhi dengan orang-orang yang nggak beres, makanya ada judul sinetron bagus, isinya udah semua babi masuk di situ. Itu sinetron Maijah pengen ke Mekah, ya. Sekarang udah ceritanya babi semua. Yang si anu jadi babi, si anu jadi babi, si anu jadi babi, udah begitu ceritanya. Sampai saya berpikir ini udah kurang ajar kali ini sinetron satu ini sebenarnya. Cuma dia kurang ajar, awak pun kelewatan, mesti tonton juga itu. Kan itu ceritanya. Jadi artinya mesti ada simbiosis, mesti ada saling membutuhkan. Nah, ini memikirkan atau memerlukan kreativitas kita untuk beribadah di titik ini. Ya, melakukan ibadah ini yang disebut dengan ghairu mahdhah. Nah, kita mau lihat pelan-pelan. Untuk ibadah mahdhah ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah sihhatun niyyah. Niatnya harus sehat. Gak ada, kalau ibadah itu rahasia, rahasiakan. Gak perlu, itu sering saya bilang. Gak perlu diumumkan tahajud kita sama orang banyak. Saya mohon maaf, saya belajar tahajud ikut satu kelompok di WhatsApp. Namanya Kutub. Jadi kelompok apa istilahnya, pokoknya untuk bisa sholat malam, Pak. Alhamdulillah sejak ikut kelompok itu saya lebih aktif tahajud. Ya. Nah, ini juga medianya ini, Ustaz, tapi kan gak enak. Masa siap sholat tahajud kita harus buat laporan? Memang iya, siap tahajud saya laporan. Saya malam ini alhamdulillah, kira-kira begitulah. Cuma tinggal buat aja kode-kodenya bahwa saya sudah malam ini tahajud. Yang dibutuhkan cuma kejujuran. Tapi persoalannya memang kelas kita masih begitu. Ini kan sekelas belajar namanya. Kalau kelasnya udah tidak kelas belajar, nggak perlu, nggak usah merasa hebat lah. Kita pun bangun malam masih dibangunkan alarmnya. Ya, kalau sifatnya bangun sendiri, nah itu udah luar biasa kali itu. Allah, kalau ada orang tanpa alarm bisa bangun rutin di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, itu tanda Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Kenapa? Karena dibangunkan Allah dia. Bangun. Allah kan datang karena cinta. Terus dia bangunkan kita untuk ibadah. Dan kemudian terbangun kita pergi kamar mandi, ambil wudhu, dan kemudian kita melaksanakan sholat. Itu pasti karena Allah mencintai kita. Saya bisa bilang pasti. Apalagi bangunnya cuma untuk sujud sama Allah. Tapi ada orang yang aneh, enggak begitu. Dia bangun untuk tidak sehat niatnya. Karena kebetulan saya ingat dulu ada pesantren rock and roll atau apa dulu. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat itu kan anak muda preman itu. Naksir sama anak muda, gadis solehah gitu kan ceritanya begitu. Supaya bisa mendapatkan itu, akhirnya dia merubah dirinya. Belajar ngaji, belajar ini apa semua, ke masjid dan sebagainya. Nah, ini sehat enggak niatnya? Kalau yang begini tidak sehat niatnya. Karena dia melakukan kebajikan untuk seorang perempuan. Man kana hijratuhu ila dunya awil mar'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Siapa yang melakukan kebajikan karena sebab dunia atau karena sebab perempuan, itu yang didapatnya. Bapak rajin bersuluk.
Kan bagus itu. Tapi rupanya setelah ditanya, kenapa Bapak jadi belakang rajin musuh? Iya, sejak aku bersuluh urusanku lancar semua. Rupanya kena itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak sehat niatnya. Niat yang sehat itu ada keikhlasan di dalamnya. Apa itu ikhlas? Sebenarnya nggak perlu karena sebab usahaku lancar setelah aku bersuluh, nggak perlu dibilang. Makanya niat itu kalau benar dia rahasia hati. Jadi nggak perlu saya umumkan ini itu. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, masyru'iyah. Masyru'iyah itu artinya memang disuruh, disyariatkan. Yang namanya berdoa itu apa, Ibu? Kalau kita berdoa, ada orang sekarang berdoa, dia mimpin orang berdoa. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ikut ucapkan la ilaha illallah, ucapkan ini apa tangannya ke sana kemari. Ini apa? Cheerleaders apa istilahnya? Pemimpin drum itu apa namanya? Mayoret ya. Mayoret atau ustadz yang mimpin doa. Kan ada banyak zikir-zikir yang kayak gitu sekarang kan. Yang kemudian dia ayo Allah tangan. Ini ngapain? Masyru'iyat. Kalau memang zikir seperti yang disuruh. Jangan mengimprovisasi. Atau berdoa. Kemudian bagus sih memaksa orang menangis dalam berdoa, tapi kemudian jangan kita sedang beradegan di situ. Memang kita juga berdoa kepada Allah. Itu yang harus dipahami. Jadi masyru'iyat jangan kerjakan yang tidak disuruh. Jamu laut. Ada HKTI atau apa kalau nggak silap saya itu nelayan HNSI ya. Nah, itu sering melakukan, saya tak cocok itu. Walaupun dengan ketuanya itu saya cocok, orangnya bagus, saya bilang. Cuma ketika dia merawat tradisi jamu laut, walaupun diislamisasinya dipanggilnya ustadz, disuruhnya berdoa, la masyru'iyah, tidak disuruh, tidak disyariatkan. Jadi satu amal yang tidak disyariatkan, maka dia mardud, artinya dia tertolak. Ya, satu amal yang tidak disyariatkan, maka tidak ada pahala dari situ. Nah, itu yang harus kita pahami itu. Jadi maksud masyru' kalau sholat zuhur 4 rakaat 4 aja, jangan kena semangat kali tambah jadi 5, boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang lagi kena semangat kali dia tidak mau tinggal sholat. Jadi pernah ini kisah nyata seorang ibu yang setiap pagi harus belanja ke pajak karena dia orang jualan. Cuma berangkat ke pajaknya sebelum subuh. Boleh nggak saya sholat subuh sebelum masuk waktu? Ya nggak boleh. Sholat subuh ya sudah masuk waktu, cuma nggak bikin lagi Ustaz. Mungkin bisa di tengah pajak itu gelar sajadah itu di antara sayur-sayur itu, kenapa rupanya? Nah, itu yang harus dipahamkan. Atau sama seperti adik-adik pakai jilbab, la masyru'iyah. Kalau cuma tutup kepala, inang-inang di karo sana, pergi ke kebun juga pakai tutup kepala. Karena berapa banyak sekarang yang dia tutup kepalanya, tapi mohon maaf, maka ada istilah jilboobs. Boobs itu sebenarnya kan payudara itu bahasa Inggrisnya. Maka jilboobs artinya apa? Aku pakai jilbab tapi lihatlah payudaraku. Berapa ukurannya kalian lihat itu. Nauzubillah min dzalik. Ada yang kemudian tidak itu, ketat. Apa dia tutup aurat? Tidak, secuil pun dia tidak tutup aurat itu. Yang namanya menutup aurat ya masyru'iyat, mengikut syariat. Apa yang mengikut syariat? Tidak kelihatan, tidak transparan. Dia harus longgar. Mana bagian yang longgar? Nah, bagian yang longgar itu kalau untuk perempuan ini longgar, pinggulnya ini sama bagian betis dan pahanya itu longgar. Kemudian bagaimana jilbabnya? Pakai jilbab yang masyru'iyat, saya ulang sekali lagi, yang mengikut syariat, dia jangan yang membelah kemari. Tapi kalau bisa dia jatuh menutup dada ini. Dia menutup. Karena kalau dia, mohon maaf jadi adik yang di depan, yang begini modelnya contoh. Ini adik yang sebelah sini. Jangan terus nanti apa ya. Ini masih bisa bermasalah. Karena mohon maaf kalau laki-laki lihat dia, itu masih bisa berasosiasi, berhalusinasi. Kenapa? Bahagian dadanya masih kelihatan. Jadi mana yang aman sebenarnya adalah ketika kain jilbab itu ditutupkan di sini, atau tidak dia ambil jatuh di sini, jatuhnya begini ke bawah. Nah contoh ini, yang sebelah sini ini bukan anak sekolah, anak sekolah juga.
Nah, kayak gini, ini jauh lebih baik. Dibuat kayak gitu, ditutupkan begitu. Karena kalau dia terlalu ringkas, maaf ya, ini ini kita dewasa semua ya. Ini bahagian samping ini kan kelihatan. Laki-laki itu yang ditengoknya dari perempuan mukanya, terus dadanya, terus ini area ini. Ini area yang dilihat laki-laki. Sama sering saya di rumah, kalau di rumah saya sering ingatkan istri saya, kalau ngambil sesuatu jangan begini. Kenapa? Itu tidak layak bagi seorang perempuan, saya bilang. Jadi kalau sesuatu di bawah mau diambil, jongkok. Kenapa? Karena kalau begini, syukur dia di rumah. Kalau dia di luar rumah, walau dia sudah menutup auratnya dengan baik, tetap saja bisa memunculkan mata laki-laki ini macam-macam, tergantung imannya ini. Karena kalau imannya bagus, yang sudah hampir telanjang itu pun nggak ada semangat dia nengoknya. Tapi kalau imannya sedang tidak bagus, yang ketutup semua pun bisa dapatnya celah untuk bisa berhayal itu, berhalusinasi. Nah, itulah hebatnya laki-laki. Ya. Karena apa istilahnya? Kalau istilah saya, kalau kita naik kendaraan di pinggir jalan ada perempuan berdiri, itu setan tuh luar biasa. Itu teknologi setan jauh lebih canggih dari kita. Kalau kita masih pegang iPad, dia udah lebih canggih lagi. Scanner, dia punya scanner itu. Kita jalan, ada perempuan di pinggir jalan, cuma tengok 1-2 terus balik, itu hasil scannya jauh lebih jernih dari aslinya itu. Itu langsung nyampe ke otak kita. Dan kemudian lengkap dengan bumbu ceritanya. Sehingga setengah jam kemudian itu masih bisa itu di rewind terus menerus dan tetap segar. Itu luar biasanya setan. Jadi jangan pikir setan itu nggak gosok gigi. Mungkin ya memang nggak gosok gigi, tapi teknologi dia canggih. Ya, masyru'nya. Yang ketiga, kaifiyah. Ibadah mahdhah tidak mungkin tidak, pasti sudah ditinggalkan Nabi tata cara melaksanakannya. Contoh, ini sebentar lagi sudah bulan Rajab. Habis itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada orang yang sering kali menempatkan hari itu sebagai hari sakral, namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban dalam syariat cuma dibenarkan kita saum sunnah. Ada orang yang malamnya sholat sunnat nisfu Sya'ban, membaca ini, membaca itu, inilah kaifiyah. Tidak ada kaifiyatnya dari Nabi. Maka amal yang ini tidak boleh kita laksanakan. Itu yang ibadah mahdhah. Sekarang tengok, ini ibadah mahdhah enggak? Ibadah mahdhah. Apa ini? Ibadah. Apa? Sholat. Siapa yang nyuruh sholat ini? Begitu dia. Maksudnya masyru'iyat itu siapa yang suruh? Ada Nabi suruh? Enggak. Kalau tak ada disuruh, kenapa kau buat? Ada orang sholat nanti rakaat pertama baca ayat ini, rakaat kedua baca ini. Siapa yang bilang rakaat pertama baca itu? Ternyata cek tidak ada hadisnya. Lantas siapa yang suruh ini? Walaupun ini sholat, tidak boleh ngada-ngada. Jadi hati-hati. Ibadah kita secara mahdhah diterima Allah kalau sesuai dengan syariat. Pak Ustaz, oke lah, wirid malam Jumat. Itu kan nggak disuruh Nabi, nggak ada kaifiatnya. Ya nggak ada kaifiatnya, tapi masyru'nya. Membaca zikir, berkumpul untuk berzikir, bukankah itu masyru'nya? Disuruh. Ya, sesuatu yang disuruh, tapi Nabi tidak tinggalkan kaifiatnya. Udah, itu boleh kita lakukan selama kita tidak mengada-adakan bacaan yang baru. Saya baru sadar ternyata lagu Ya Thaibah itu lagu tidak benar itu. Kemarin ada di broadcast tentang arti dari lagunya Haddad Alwi, ternyata itu lagu berbau syirik. Memuliakan Ali seakan-akan Ali itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan sebagainya. Coba nanti kalau ada yang punya WhatsApp bisa saya share itu. Ada yang kontak WhatsApp-nya sama saya? Atau ada yang gabung di rumah dakwah di sini? Belum. Nanti coba bergabung, atau kalau tidak nanti SMS saya via WhatsApp, nanti saya kirim itu. Jadi ternyata memang karena Haddad Alwi memang Syiah. Haddad Alwi itu Syiah. Ya, baik. Jadi yang harus kita pahami dari ibadah mahdhah kalau begitu apa? Ittiba minhajan wa kaifiyatan. Ikut minhaj, sistem, aturannya dan kaifiatnya. Contoh, ibu pingin kali membadal hajikan
entah siapalah, mau suami yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, atau siapalah begitu kan. Terus kemudian kirim duit. Sekarang berapa biaya badal haji? 5 juta. Saya sering bilang jangan. Kalau mau badal haji, suruh orang dari sini berangkat seperti haji biasa, tapi niatnya niat badal. Karena kalau di sana, saya udah tanya itu salah satu mutawif, jawaban dia memang tidak bisa dipercaya, Pak. Bisa jadi satu orang sekian niat, padahal tidak boleh. Satu musim haji satu niat, dia bisa sekian tergantung order. Itu bahayanya. Makanya nggak usah. Kita nggak butuh sertifikat dunia, kita butuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu keluar dari kaifiyat. Oke, baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ghairu mahdah. Kalau yang pertama tadi yang mahdah, kita harus benar ikhlas niatnya, kemudian sesuai dengan syariat dan mengikut tata caranya. Yang ghairu mahdah, dia harus ikhlasun niyah, dia harus ikhlas niatnya. Dan kedua, harus masuk bab amalus saleh. Apa dia? Memang tiap harinya dia di parkiran itu minta sumbangan. Kadang-kadang terganggu niat ini. Pada saat terganggu jangan Bapak kasih, karena nggak ada pahala di situ. Kalau tulus berikan. Kalau sudah ngasih jangan ngomel, itu tanda ikhlas niat. Amal ini kan benar kan, membantu orang yang sedang susah itu benar. Karena orang susah ini macam-macam. Ada orang susah yang memang dia susah. Ada orang susah yang memang nggak mau keluar dari kesusahan. Dia cari makannya dengan menjadikan kesusahannya itulah alat cari makan dia. Contoh, saya pernah membantu orang yang sakit. Saya tanya berapa biaya yang dibutuhkan, sekian. Oke, saya kasih sama dia. Nah, jangan saya lihat lagi Bapak pergi ke sana kemari dan kemudian menyodorkan pernyataan bahwa Bapak sakit dan butuh obat. Nah, pergi ke dokter. Sekarang saya tengok malah di pinggir-pinggir jalan, menjadikan sakitnya sebagai alat untuk minta belas kasihan orang. Nah, kalau begitu dia memang tidak mau sembuh. Dia mau sakitnya itu sebagai cari makannya. Ya sudah. Nah, jadi amal saleh adalah amal kebaikan. Pak Ustadz, kalau saya membantu anjing yang sedang kejepit, bisa nggak? Apa ada pahala? Ada. Sama binatang yang anjing sekalipun ada pahala, apalagi sama manusia. Kalau ada orang Kristen misalnya, dia butuh rumah dia mau ada meninggal, terus kemudian terataknya terpaksa harus ngambil halaman kami, apa saya berpahala? Kalau ya ada pahala bagi setiap kebaikan. Tapi kalau ada orang melakukan maksiat, dia butuh kita, tak ada pahala. Nah, ini maka ada syubhat ini sama Bapak. Ya, apa syubhatnya misalnya? Ini tempat maksiat, tapi kemudian dia urus sertifikatnya ke Bapak supaya jangan diganggu dia. Nah, itu contohnya. Kadang-kadang penyakit orang jahat kan begitu dia, cepat diurusnya itu supaya jangan diganggu dia. Nah, jadi yang begini ini kalau bisa, kalau saya bilang, Bapak jangan percepat. Kalaupun memang harus, ternyata kita tetap saja dengan ijtihad ya, begitu. Kalau ternyata memang ini nggak ada masalah lah di posisi ini. Yang namanya ahlu maksiat tetap kemanapun piginya ke situ. Ya, tapi jangan buru-buru kalau dia buat tempat maksiat di tengah rumah orang mukmin, berdekatan dengan tempat ibadah misalnya. Terus kita buru-buru ya apanya? Karena penyakit orang begini, saya kemarin baca berita kayak kasus Center Point. Kalau kasus Center Point yang saya tahu, saya mohon maaf ini saya tidak ahli hukum, tapi setahu saya posisi kepala wilayah kemarin itu tidak pada posisi yang salah, tapi kenapa jadi tersangka? Kalau saya ngelihatnya begitu, ini kok aneh-aneh ini sudah ini. Tapi sudah, kenapa? Karena di situ sisi ada yang begini. Kenapa? Kenapa dia ditersangkakan? Karena dari dewannya sudah setuju. Saya baca koran semalam, hampir semua anggota dewan di periode itu akan terancam masuk penjara gara-gara menyetujui Center Point. Tahu Center Point adik-adik? Yang sekarang gedung paling tinggi di Medan itu dialah itu. Ya. Nah, jadi saya lihat begini, wah ini. Nah, artinya ibadah ghairu mahdoh ini ya, ini pekerjaan bapak-bapak ini ibadah. Apalagi anak-anak kita itu mendidik, membesarkannya itu ibadah, itu ghairu mahdoh. Memilihkan sekolah untuk mereka itu ibadah. Pergi jalan-jalan itu ibadah. Kita pergi ke tempat mana? Tempat wisata itu ibadah. Ketika kita pergi ke tempat wisata atau apapun, cek dulu ini al-amalus sholih atau tidak. Ini amal baik enggak? Itu saja dia. Konteksnya cuma pada sahihun niyah atau ikhlasun niyah dan
Al-amalus salih, ini amal yang benar. Jadi peluang Bapak Ibu khususnya yang pegawai masuk surga kerja di kantor ini itu besar kali. Besar kali. Sebesar peluang masuk nerakanya. Jadi kuncinya tinggal kita, kendalinya ada sama kita gitu ya. Makanya bagaimana cara supaya amal ghairu mahdhah ini juga bisa mendapat nilai ibadah? Kita ittiba' al-minhaj, kita harus ikut sistemnya. Orang-orang di keuangan, mereka masuk bank. Saya tidak penting mau bank konvensional mau bank syariah, tapi sistemnya bagaimana? Kadang-kadang namanya syariah, tapi Pak, iya saya tahu sebenarnya ada orang bank juga tuh. Saya tahu secara teori sistem syariahnya sudah benar, tapi prakteknya yang saya tengok, saya bilang. Saya pernah ketemu ada satu bank syariah minjamkan duit tapi atas nama jual beli barang untuk bangun rumah. Berapa? 100 juta. Ternyata si kawan ini bilang, ternyata terpakai saya cuma 90 juta Pak Ustadz. Yang 10 juta bagaimana? Kau pulangkan ke bank, saya bilang. Terus bank bilang apa? Udahlah Pak, Bapak pakai aja lah untuk yang lain. Nah itu kan sama aja menyuruh pinjam duit. Yang 10 juta itu kau cicil, itu riba itu saya bilang. Yang 90 juta tidak riba. Padahal ini bank syariah. Maka seharusnya kuasa beli barang yang dia serahkan kepada peminjam uang itu adalah kuasa beli barang yang akad baru akan dibuat setelah semua kwitansi belanja dia pulang. Berapa totalnya? Sekian. Itulah yang jadi akad jual beli barang dari banknya. Bisa paham maksudnya? Atau ini kita beli kereta via leasing, itu cenderung jatuh ke cicilan yang seperti, kalau saya bilang dia bisa jatuh ribanya bukan di transaksi jual belinya, tapi di akad jual belinya, bukan di prosesnya. Leasing itu gimana? Kereta diantar, sudah. Siapa yang sebenarnya beli keretanya? Kita beli sama leasing atau bank yang beli sama leasing? Bank beli sama leasing, sudah ya. Terus yang mengutip sama kita siapa? Leasing yang ngutip sama kita. Nah pertanyaannya, kita pinjam duit sama leasing atau beli kereta sama leasing? Gak ada urusan, kita gak beli kereta sama dia, kita gak pinjam duit sama dia. Ini kalau kita lihat akadnya ya Pak ya, bisa paham ini ya, bisa dibayang-bayangkan ya. Kita gak pinjam duit sama dia, sudah. Kita juga gak beli kereta sama dia. Jadi kita beli keretanya sama siapa? Sebenarnya kita beli kereta itu sama bank. Cuma akadnya nggak nampak. Maka syubhatlah minimal jatuhnya akad jual beli atau kredit kereta rumah yang kita lakukan selama ini. Waduh Pak, udah kena awak ini Pak. Kan begitu. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Ya kalau sudah selesainya ceritanya, istighfarlah banyak. Kecuali akad itu kita pegang bahwa, makanya kalau saya mohon maaf, saya sekarang kalau kredit saya ke bank saja langsung. Saya kredit kereta 3 tahun misalnya, ternyata saya bisa dapat 300-an ribu sebulan. Saya beli keretanya sama bank, bank jual kereta sama saya, bukan saya pinjam duit sama bank. Saya mau beli kereta mereknya Anu, bank antar ke rumah. Maaf, Indako antar ke rumah, sudah, dealer antar ke rumah, tapi dia tidak antar atas nama dia, dia antar atas nama bank syariah tentunya, ya. Tapi bagaimana dengan leasing? Saya tidak mengatakan leasing apa semua, tapi dari sisi syariat, minhajnya itu tadi, ini kan ibadah ini juga. Nah makanya banyaklah istighfar karena aktivitas kita banyak terjebak pada yang bukan haram, bisa jadi syubhat. Syubhat itu apa? Nggak jelas. Tak bisa dibilang haram. Jadi kalau jenis kelamin nggak nampak jenis kelaminnya. Hermaprodit, bukan banci. Kalau bencong-bencong itu kan itu memang penyakitnya itu, ya. Karena malam aja dia yang nampak perempuan, siang berubah status lagi. Nah, kalau hermaprodit itu artinya dia lahir memang membawa 2 jenis kelamin. Atau dia punya kecenderungan. Saya ada orang yang dia punya kecenderungan homo, tapi alhamdulillah dia anak soleh. Berapa kali dia diskusi sama saya udah gak tahan Ustaz saya. Kenapa? Dia tinggal satu kos sama temannya laki-laki yang dia jatuh cinta sama temannya ini.
demam dia katanya. Ya gimana orang di dalam kamar dia bisa ngelihat kawannya ini buka baju apa semua? Si kawan tak tahu dia bermasalah. Kenapa? Dia udah tahan kan. Maka saya bilang, udahlah, kau pindah kos saja, jangan kos sama orang lain, sendiri saja kau. Anak soleh, anak baik. Dia tidak pernah buat salah. Tapi itu tadi ada penyakit. Sebenarnya kalau dicek, dia pasti pernah diganggu waktu dia anak-anak. Mungkin dia tidak ingat atau dia mungkin tidak cerita sama saya. Dia pasti nggak mungkin. Karena itu penyakit menular itu. Ya, orang yang seperti itu biasanya ada sebabnya itu. Ya, oke. Saya pikir ini Bapak-bapak yang mulia, mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan sama kita semua. Semoga Allah bantu kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik, dan insya Allah dalam amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.